Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan taqulu ma la taf'alun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammad Allahumma shalli wa sallim. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara kami, bapak-bapak yang saya muliakan, bersama mereka yang sangat sedang menonton, terutama sahabat saya mengingatkan hari sebagai sahabat dan kawan-kawan di sini. Karena saya sudah dua kali di sini, yang sudah tadi dan antara yang di sana. Jadi tetap bersati antara pukul di samping ada kisah sampai hari ini sebagai masyarakat yang betul orang tua kita tidak boleh merupakan jasa tanpa kerja keras dari orang tuanya. Hadis ini sanusi mungkin beda hasilnya berkat perjuangan para ulama di jalan saya kebetulan si Jamin bahkan sama itu di sini tidak sih. Terus yang kedua saya bersyukur anak-anaknya dan anak-anak semua bisa melanjutkan perjuangan orang tuanya. Nggak ada orang tua yang ketika sudah meninggal harapan itu jabat. Mudah-mudahan nanti kalau saya bilang saya jadi kurang yang diharapkan mudah-mudahan seperti itu saya mendoakan saya tidak jadi banggaan itu anak yang hebat itu kalau tidak mendoakan. Makanya Rasulullah mencantum bagi hadis terakhir bisa mengatakan menghadapi orang amal dan menjalankan salat sejati dan kawaidin dan kawaidin kawaladin soalnya dan itu yang dibanggakan orang tua itu anak yang mendoakan sekalipun anak itu dari jabatan tinggi, anak itu punya harta yang banyak, tapi kalau tidak mampu mendoakan orang tua dan gaya taat. Jadi yang diharapkan yang dibanggakan orang tua itu adalah anak yang mendoakan. Memang berarti nggak boleh jadi kaya, bukan nggak boleh jadi orang kaya, wajib. Karena kalau kaya bagaimana amal jariah? Ya kan, kalau kita telah duit, bagaimana musyawarah? Ya kan, bagaimana kita punya ilmu berkaunya duit? Sekarang kita belajar pakai uang semua, belajar untuk uang. Supaya kita punya ilmu bisa ngajar, guru sekolah, yang lainnya untuk dan kita mau bangun masjid, bangun rumah, musola harusnya wah kalau kita bisa bangun kita jangan dulu banyak perayaan dari itu soal musola itu jangan. Saya menceritakan
tidak kuat berkasa. Menyebabkan semangat di sebelah kasar. Alhamdulillah sudah sebelum Alhamdulillah sawfa kamu summakallah sawfa kamu satu riwayat. Yang kedua lalawuna mata ainan ilmu yakin ainan baru sampai kata hakul yakin. Jadi berita itu baru sampai di ilmu yakin belum hakul yakin. Saya berangkat 2000 malam ke sana ke Kamiang. Benar nggak sih katanya begini. Wah, lebih ekstrim pada dalam. Begitu sampai ke pusat yang Kamiang, dapat ada ketua MUI sana. Kalau di sana namanya bukan MUI, Majelis Permusyawaratan Ulama. Jelaskan sama beliau. Ini berbeda rumah kamar tidur saya itu di depannya itu nggak kelihatan karena ketutup kamar tidur. Di depannya itu nggak kelihatan karena ketutup. Ruang tamu 1 meter, ruang tamu. Air 4 meter dasar laut. 3 hari 3 makan nggak minum. Bayangkan itu di atas air genteng, air capung, air pohonan. 3 hari 3 malam nggak ketemu air, nggak ketemu makan. Bagaimana ibu yang belum melahirkan, ibu yang menyusui anak yang umur 1 tahun, umur yang 2 tahun, yang umur 3 tahun itu anak. Apalagi dari sakit bocahnya. Apalagi ada akhir nenek selama 3 hari banyak gak ketemu makan dari mana? Semua orang di rumah itu butuh pertolongan. Dehidrasi, gak bisa minum airnya kayak kotor. Kotor hidup di rendah semua. Air susu di penjelasan dari sampai dari warga di biasa. Wah, sadis juga. Lagi bawa air di situ. Bawa air besar, bawa air di situ. Semua orang itu bawa air berapa? Belum tamu yang mati, tidak bisa menambah perut tikusnya. Belum berbau. Jadi satu, oh ya, pulang, keluar karena yang mana begini ya, sebenarnya mati itu apa? Sampai saking nggak tahannya, itu kami kain, ngambil air yang kotor tadi untuk minum, nggak bisa minum kan? Air mineral dari mana? Mau dikuras, katanya banyak. Jadi langsung minum air kotor minum. Jadi yang sakit gak ada harapan sembuh, yang sehat pasti sakit. Itu sudah tidak bisa. Sampai hari ini rumah ketua yang di sana diprogram sama kita punya posko macam di sana di kota punya posko di dalamnya
kebetulan rumah beliau di Mesir. 15 hari baru selesai. 15 hari baru itu ukur dari dalam, dan ukurnya lebih halus dari tepung. Tepung itu masih halus, ini lebih halus dari tepung. Jadi kalau bahasa Bekasi bertiga, kombe, munci. 15 hari nggak bersih, itu pun nggak bersih. Jadi seperti ukur jadi kan sama-sama kombe. Atau bukan lumpur itu, kalau hujan gede masuklah. Nah, saya dari sana itu tanya apa ada bantuan dari pemerintah. Dapat bantuan, cuman baiknya satu orang keluarga yang datang, bapaknya, ibunya, anaknya, tanpa kecuali semua. Kira-kira kalau itu kurang mau ngantri kan? Marwahnya di mana? Disuruh ngantri sama anak kecil, kan nggak boleh ambil selain namanya. Mau nggak mau kan ngantri. Ya Allah, habis akal. Inilah musibah yang kita dengar sekarang ini, tidak sampai ke hafal yang itu terjadinya hanya sebagai ilmunya. Makanya di akhirat itu butuh hafal yang ini. Kalau cuma ilmu yang ini, tidak yang ini, nggak akan sampai ke hafal yang ini. Saya dengar musik Al-Quran cakep, bagus, indah, kata dengar jadi indah, indahnya kayak apa? Kita bisa dijelasin. Warnanya kayak apa? Putih, itu gimana? Hijau juga gimana? Gimana? Hanya ilmu yakin belum tahu. Tapi kalau sekolah di sini, oh ini sejarah orang itu baru kita yakin. Maka itu yang menginspirasi saya ketika saya memberikan Jamiatul Ulama. Saya punya organisasi namanya Jamiatul Ulama di sana. Waktu itu saya dapat pakar 200 meter, bingung ngapain. Akhirnya saya ingat satu ayat tadi saya baca. Dan Rasulullah selalu mengingatkan ibadah binafsi, mulai dari dirimu sendiri. Ya berarti lima tahuluna ala tahulu kamu maafkan insyaallah an tahulu ma'ala tahulu. Hei orang yang beriman tegur, jangan tegur orang yang punya iman. Kenapa? Lima tahuluna ma'ala tahulu. Kenapa kalian ngomong kok bahasa sesuai dengan lima tahuluna? Kenapa kalian ngomong malah terlalu nggak cocok dengan perbuatan. Kabur maqtan inda Allah an taqulu ma la taqulu. Allah marah besar pada orang mukmin yang ngomong nggak sesuai dengan perbuatannya. Jadi menginspirasi saya. Akhirnya gimana? Ustaz saya ada kumpul sama-sama di sana. Ustaz biasanya yang ngajak kita berbuat baik, yang ngajak orang-orang berinfak, bersedekah, membantu orang lain, yang paling banyak kaya itu siapa? Ustaz kan? Saya kan Ustaz pernah infak. Ustaz yang paling banyak ngomong infak apa enggak? Bium aja. Ustaz sini bukan? Ustaz kan kita mandala agar diselahin pagi. Saya akan menunjukin aja, menunjukin gimana. Pengen menunjukin itu pakai kamera kan, jadi diri tapi belakang kamera enggak. Ya tolong sekarang itu ya musyawarah biar nyuruhnya itu tajam.
Kami mikir Ustaz kamu yang honor apa memang honor sama saya itu berdoa gitu kan. Kalau seminggu baca doa berapa kali? Belum khutbah, belum lagi kalau murid ya kan banyak macam bentuk. Ada ustaz ya seminggu minimal 3 kali. Tapi kan gitu 3 ampun itu yang paling kecil dengan sebulan 4 7 kali 3 20 hari iya kan seminggu 3 dalam sebulan 4 minggu 4 kali 3 12 hari pemikiran itu deh saya udah 1 aja satu apa aja dan kalau ada 100 ustaz seminggu sebulan makanya saya menyebut sama saya terdapat itu kayak tadi jadi jangan nyuruh orang sholat doang aja jadi nggak sholat nyuruh orang ini waktu sudah kok ini kagak marah kalau waktu ini ini ayat tadi kalau Allah tadi Allah marah murka kepada orang mukmin yang sifatnya seperti itu kebanyakan ngomong kerajaan kurang dan inilah yang bertolak belakang dengan misi Rasulullah. Makanya Allah bilang ibda binafsi mulai dari itu sendiri. Kalau kau menyuruh sholat kamu harus sholat dulu. Kalau kau menyuruh orang infak jangan dulu. Kau menyuruh infak sebelum kau infak dulu. Itu yang betul. Jadi antara omongan dengan perbuatan ini yang mencelakakan kita. Kan ada cerita tukang suka bercanda ada tukang kambing dibawa kambingnya itu ke rumah. Akhirnya bercanda harus ditolak udah ngomong bohong orang kampung kan keluar semua mana segalanya mak bohong apa dia dibohongin udah serang bohong senang dia mau bohongin orang penakut besoknya teriak lagi ada serigala orang sekarang keluar lagi 2 kali bohong nah yang ketiga datang benar serigalanya serigala siapa yang ngomong siapa bohong tukang bohong dia udah serigalanya benar tuh kalau bohong gak sesuai omongan tadi itu akhirnya siapa yang transaksi yang celaka itu ayah dia sendiri. Makanya Rasulullah sebelum mengajak orang lain beliau ajak diri sendiri. Itulah laqad lakum fi Rasulillah uswatun hasanah itu tafsir pengertiannya adalah bahkan sebelum ngomong dia sudah berdoa. Jadi perbuatannya itu adalah bicaranya. Makanya dalam rumus berdakwah lisanul hal afsahu min lisanil mukhol. Perbuatan kita itu ya lebih dianggap jujur daripada omongan. Kalau omongan tertentu, tapi kalau perbuatan ada rasa. Dakwah dengan aksi sosial seperti kita ke membantu kawan-kawan yang kena bencana langsung dengan praktek
di lapangan itu sudah dakwah. Kita punya pengalaman ketika terjadi bencana gempa bumi di Sukabumi. Mereka banyak yang buka apa namanya tenda-tenda di sana, tenda atau posko-posko. Ini juga yang menginspirasi, yang memprovokasi. Ketika dari penjelasan boleh membantu dong, diharapkan. Tetapi yang orang muslim harus hadir dong. Jangan hanya muslim yang bertenda bantuan. Karena orang muslim di mana? Ada yang baik, mereka baik-baik. Orang muslim tidak buka posko. Ada yang dianggap baik, mereka tidak dianggap juga baik. Nah itu juga yang media yang memprovokasi. Yuk kita buka posko 16 Desember kita buka posko di sana. 16 Desember habis posko dan langsung diterima RT di sana. Khawatir nanti disuruh orang-orang buka kita belum. Sampai hari kemarin saya itu kemarin sana cuma kayak berprovokasi yang punya posko. Orang bisa jadi keluar. Dan mereka hanya posko MUI Kota Bekasi yang ada masyarakat sana. Pokoknya terima kasih penerimaan dan bantuan dari kawan-kawan sini. Juga banyak dari kebutuhan pakai sembako, ada kawan-kawan sendiri juga dalam besar. Nah kita harapkan masyarakat juga ini satu nilai bahwa orang mukmin tidak cukup mengaku hanya saya beriman tanpa dibarengi dengan perbuatan. Ini menjadi kacaunya itu setiap pikiran, setiap konflik kita diceramahin menaulah dari Rasulullah hanya dengan ilmu yakin, hakul yakinnya, air yakinnya, nggak yakin gitu. Cuma sebagai ilmu saja, tapi dalam prakteknya kita sejauh ini berada Rasulullah SAW. Kita melihat beberapa saya mengajak di pelan-pelan. Kita didik anak kita ini melalui apa? Melalui perbuatan. Saya kira kalau perbuatan orang tua, bapak, ibu, kakak itu bagus, insya Allah adiknya, anak-anaknya juga pasti bagus. Kalau RT RW bagus, tokoh bagus, pasti generasi juga akan mencontoh kepada mereka. Makanya Rasulullah uswatun hasanah tadi adalah contoh bukan hanya lisan contoh Rasul, tapi perbuatannya. Maka tidak binafsi, kafah binafsi kalau yaumah hasanah. Mulailah berbuat baik dari dirimu sendiri. Bukan berkata baiklah dari dirimu sendiri. Ibda binafsi itu perbuatan. Maka perbuatan kita inilah yang akan lebih bisa ditiru dan dibenarkan oleh orang lain. Dakwah kita itu melalui aksi lebih tajam daripada dakwah dengan cara paham. Maka kedepankan seperti dakwah yang dikelola masjid ini tidak hanya bentuk ceramah, tidak cukup, tidak seperti ini. Tapi perlu ada implementasi dakwah bilharnya. Dakwah bilharnya apa? Adakah di Masjid Al-Qur'an ini sangat yakin? Adakah di Al-Qur'an ini membantu warga di sini yang sedang kesulitan, sedang sakit, sedang kena bahaya? Adakah bantuan ekonomi, bantuan sosial, saling tolong-menolong semuanya? Nah, bantuan-bantuan real yang dapat dirasakan secara ekonomi maupun sosial itu adalah sebagai sumbangsi keberadaan masjid di samping dia sebagai bukan tempat ibadah, tapi juga sebagai institusi ini untuk kita menyatakan uang dan mendistribusikan yang membutuhkan. Ini yang kita harapkan
implementasi dari nilai-nilai Al-Quran yang sering kita dengar itu agar bisa dirasakan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Jadi ilmu nilai-nilai bukan hanya dalam akademik, ceramah, panggung, tapi dia tidak membumi di masyarakat. Maka lama-lama Al-Quran akan kehilangan makna. Karena sebagai kuda Al-Quran itu petunjuk guidance perlu ada implementasinya. Kalau petunjuk hanya petunjuk tidak diimplementasikan, makanya bukan petunjuk, hanya sebagai ilmu. Makanya ketika kita belajar ilmu bila amal, kesadaran bila sering didorong-dorong gitu begitu, nuntut ilmu ini tutup, tapi itu pernah diamalkan ya seperti pohon yang nggak berbuah. Itu semua sebenarnya yang lebih dari situ man katimal ilmah mal'un, orang yang menyembunyikan, tidak menyebarluaskan ilmu, hanya ilmu sebagai sebuah ajaran saja, malu mendapat pertama kau. Nah, jadi di satu sisi kita nggak boleh bodoh, ya harus pintar gitu punya ilmu, tapi di sisi lain kita harus mengimplementasikan ilmu yang kita miliki agar kita terbebas dari murka. Maka ketika itu terkumpul selama 4 tahun tadi saya tanggal gedung itu jadi 2,4 miliar gedung Islamic Center di Kelurahan Sari itu dari murni nggak ada bantu pemerintah. Kalau kita minta saja, tapi kadang-kadang dan sering kali kalau tidak bantu pemerintah, dah apa yang nyari itu tak ada bantuan pemerintah. Secara psikologis orang jadi malas. Iya kan? Padahal bang, kalau mendapat dari pemerintah gede kan? Ya paling 50 juta 100 juta, dan itu sekali-kali yang berkali-kali. Dan gedungnya tadi berapa? Miliar, dan maksudnya waktu dikali-kali. Tapi di masyarakat bantuan pemerintah, makanya satu tidak menerima bantuan APBD. Akhirnya yang muncul, ya sudah kalau nggak bakar kita infak saja semuanya. Bagi saling infak, ustaznya infak, semua tokoh-tokoh infak, RT infak, kalau ustaznya infak, RT malu. Ustaznya infak, masa kita ke infak, daerah lurah, ustaz berarti bukan nggak mau juga. Kalau misalnya lurah infak, RT infak, lurah dan makanya dua infak ya kan. Sekarang nggak boleh juga begitu. Tuh Ustaz Haris Faisal 100 juta. Wah, ini bermalu deh. Jadi cara kita mendakwah, mengajak orang itu adalah harus sesuai dengan cara dan pilihan yang tepat. Karena kalau terkesan mentalnya kasar dengan lisan, nyuruh dengan lisan, itu orang gampang jawabnya. Tapi kalau kita ngajaknya dengan hal, dengan perbuatan, nggak bisa lagi alasan maaf. Makanya Rasulullah selama 23 tahun mensiarkan Islam, tidak ada bandingannya. Cuma 23 tahun lama, 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Itu dengan sejarah hasil yang kita dengar itu, kita tidak membaca hal yang detiknya
hasilnya saja Islam sampai ke Indonesia ini tidak tahu bagaimana rumitnya perkembangan Islam di tengah-tengah kaum muslim. Dan ada penggal sejarah yang perlu saya catat. Ketika terjadi hijrah dari Mekah ke Madinah, emang orang muhajirin, orang Mekah itu bawa apa? Jumbo pakaian, rumah ditinggal, harta ditinggal, binatang yang ditinggal dibawa hijrah ke Madinah. Jadi hanya bawa badan sampai ke Madinah. Jadi nggak bawa apa-apa. Kaum muhajirin itu datang ke Madinah. Coba bayangkan apa yang dapat Rasulullah. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wa taqullaha la'allakum turhamun. Jadi Rasulullah mukmin Ansor dengan mukmin Muhajirin ada benarnya. Dasarnya iman orang Mekah dan orang Madinah menjadi saudara, bukan asal, bukan saudara darah, tapi dipersaudarakan melalui innamal mu'minuna itu orang yang beriman, orang iman yang punya iman. Madinah dan Mekah dipersaudarakan dengan iman. Maka dari ayat yang tegur namanya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu ruhnya adalah nyatukan iman orang. Jadi kalau sudah mukmin dengan mukmin, udah itu lebih apa namanya? Lebih daripada saudara kandung. Karena Al-Quran yang punya juga ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sebetulnya harus kalau berdasarkan darah, innamal mu'minuna ikhwana. Harus. Karena ikhwah itu dapat dari akhun ikhwah dan ikhwana. Harusnya ikhwana. Tapi kalau ikhwana itu sudah ada masalah. Ikhwana. Kalau ikhwah itu saudara berdasarkan hati, bukan berdasarkan darah, berdasarkan iman. Jadi orang yang dipersaudarakan berdasarkan iman itu lebih dekat, lebih akrab, lebih nyaman daripada saudara berdasarkan masalah. Banyak antara ada seorang orang dah sekadung, ya kan? Tapi ini saudara bukan apa bukan? Karena mukmin dia merasa saudara saja. Kalau jadi bukan, bahwa masih mukmin udah nanya udah akrab aja udah. Bukan saudara nggak pernah kenal ya. Kalau datang ke masjid ya saudara saja semua. Udah pasti mukmin dia, jadi iman dia, karena aja di masjid. Begitu pun ketika umroh, ketika haji, enggak saudara aja semuanya. Enggak ada yang marah. Misalnya kalau menginjak corak, apalagi kita akan memberi hargai, tapi enggak marah, karena iman tadi. Maka persaudaraan berdasarkan iman lebih akrab, lebih kuat membangun umat dari proses dan masalah. Maka Allah memberikan sinyal di sana, aku nggak pakai ikhwanan, tapi pakai ikhwah. Karena ikhwah persaudaraan dalam iman. Kita terjemahkan ukhuwah Islamiyah, dan itu kekuatan Islam.
mempersaudarakan. Sama dari sini. Mau orang sini, mau orang Jawa, mau orang Sumatera, kalau sudah di sini, nggak boleh dipilah-pilah lagi. Belum orang Jawa, belum orang Batak, nggak boleh Pak. Kalau sudah di sini sama-sama kita saudara. Ini masjid kita sama-sama, bukan hanya masjid orang dari Tiga aja. Jadi masjid kita semua kita bantu, kita pelihara, kita rapikan, kita sehatkan, kita mampukan. Nah itu kekuatan iman. Makanya ada muslimu, tidak muslimi. Kalau bunyian yasudu, waktukum, waktu. Makanya inamal mu'minun tadi itu sebetulnya nggak pakai nama juga bisa. Al mu'minuna ikhwatun, selesai. Nah itu mudah obat. Inama itu kenapa harus kasih nama? Penegasan. An-nama ilahu wahid. Innamal amalu. Kenapa ada nama? Al-amalu biniyat, selesai. Gak perlu. Tapi kenapa Rasul menambahkan nama? Tidak ada yang lain yang dituju dalam paragraf itu kecuali ayat yang sesudahnya. Kalau sudah mukmin harus ngakuin siapa saudara. Kalau mau dia orang putih, kulit merah, laki perempuan, Jawa, Madura, Sumatera. Kalau sudah dia beriman, sudah ini. Gak boleh lagi bisa-bisa. Itu ayat. Hanyalah orang mukmin itu selalu bersaudara kepada mukmin, tidak jadi musuh. Kalau musuh dalam mukmin itu berjalan iman. Makanya berikutnya, kalaupun ada persengketaan, faslihu baina, yang namanya hidup pasti ada pakai roh, nyuci piring pasti ada yang pecah gitu ya. Ya satu hal yang wajar. Tinggal diaslin saja. Aslah yuslihu, benerin, diikhlas, didampakkan, kembali lagi ke remnya. Yang tadinya saudara dari iman, kemudian ada stres, akhirnya marah, ya kembaliin, bilangin marahnya kembali lagi. Faslihu baina akhwaikum wattaqullah, tingkatkan ketakwaan kalian, jangan dendam. Jangan dendam. Orang takwa gak punya dendam. Dan ini jika bakal la'alakum turhamun, pasti akan ditutup oleh Allah. Semua tadi itu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Persaudaraan berdasarkan iman. Siapapun yang mukmin saudara kita. Kalau terjadi clash, terjadi sengketa, terjadi marah di rumahnya, sudah perbaiki. Kalau ada benar-benar apa namanya, undang-undang dia tidak nyaman itu, tidak wajar. Tapi yang penting jangan dikorbankan iman gara-gara itu pada bermusuhan, itu nggak boleh, ya kan? Nah, ujung-ujung ayat itu yang kita harapkan. Kalau mampu kita lakukan itu, la'alakum turhamun, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat pada kita semua. Tapi ingatlah, la'ala itu ditaruh dalam kamusnya untuk harapan, bisa iya, bisa tidak. Namanya harapan. Tapi kalau syaratnya terpenuhi, pasti akan belum rahmat. Kalau belum rahmat berarti masih juga benar nih, kurang kesehatan. Persaudaraan clear berdasarkan iman. Nanti siapapun dianggap saudaranya. Jika terjadi ada sengketa hati,
punya harta, asli perbaiki. Siapa yang perbaiki? Muslim. Ya, satu di sini, ya kan, yang mendamaikan tadi. Damai setelah itu, insya Allah rahmatnya turun. La'alakum turun terus selamanya. Ya sudah, bencana. Maka itu kalau mau bikin anak soleh gampang, tapi sulit membuat anak muslim. Kalau soleh terbaik, kalau muslim memperbaiki orang yang memperbaiki, orang yang mendamaikan. Kalau soleh saja gampang, tapi yang sulit ini menjadi orang yang muslim. Makanya tadi itu aslihu itu rumit, karena harus ada muslim gitu, bukan orang soleh. Kalau orang soleh itu gampang-gampang aja, tapi muslim ini pernah mediator. Itu hanya sinyal-sinyalnya dan tidak ada di luar kerangka mungkin dengan mungkin lain kecuali dia saudara. Nah kalau saudara ya sudah sampai dibongkar seperti dua tangan ini, saudara itu kan kalau motor kan saling mencuci, habis belokkan atau kasih tangan motor ini sebuah bersih kanan bersih kiri, yang kiri bersihnya saudara. Ya kalau bersih doang ini jangan bersih kiri nggak mau, bukan saudara. Jadi kalau saudara saling membersihkan, bahkan yang lebih saling sama-sama mengumpamakan orang mukmin dengan orang mukmin itu yang satu ke kepalanya dan yang satu badannya. Jadi kalau nggak ada orang mukmin yang satu nggak hidup. Nah, inilah the power of Islam itu adalah brotherhood. Jadi persaudaraan itu adalah kekuatan umat Islam. Maka ini yang perlu kita perkuat. Dan persaudaraan itu bukan berbasis masa, tapi berbasis iman. Sehingga dimanapun kita berada, selama itu dia punya iman persaudaraan. Lain dengan nasab. Nasab itu bisa dibawa. Nasab itu kampung doang, di sini doang kita nggak bisa dibawa kemana-mana. Tapi kalau iman bisa kita bawa kemana-mana dan ketemu orang mungkin dan saudara kita juga. Inilah hebat Islam. Maka musuh-musuh Islam itu bagaimana upaya umat Islam ini tidak menjadi satu. Upaya bagaimana seperti pecah belah, maka tidak dulu kita yang terjadi Indonesia kita dipisah-pisah, divided in empire, politik belah bambu. Apa? Belah bambu maksudnya yang satu diinjak, dari angkat bambu itu. Tapi kalau itu belah bambu nggak ngerti. Kalau seorang kampung sering bayar bambu, kalau diinjak susah itu. Jadi si ulama diinjak yang ulama kan jadi musuh tuh. Ini cara melemahkan Islam. Ini agung-agung yang ini mulia-muliakan, begini dinyanyi. Itu secara tidak langsung dia sudah memecahkan. Dan jangan lupa ketika Bapak memuji anak terlalu tinggi,
Itu anaknya satu, gak pernah ngomong, nah, sedih kan? Bisa mempengaruhi, ya pasti gak pernah melakukan dia pasti kan, melakukan pasti ya, gue gak bakalan, gak bakalan kemudian orang gak punya, orang bodoh teman pasti tidak. Itu setelah sekolah bisa rusak. Jadi bersama hidupnya kan, karena bapaknya ada dan itu bangun itu ada tuh, gak boleh itu. Makanya keluarga Nabi Yusuf tuh kan, ini doa itu ahad dan asyarat, kalau doa itu li itu tuh. Jadi kan diiringin Nabi Yusuf, gara-gara ya Nabi Yakub selalu mengistimewakan Nabi yang lain akhirnya benci sama Nabi Yusuf. Jadi keluarga semua itu kan. Nah ini contoh gitu. Belanda rupanya contoh itu tuh. Yang manusia beli gampang, murung, ayo Islam pokoknya gampang tadi. Nah sekarang kita sedang gampang, gak boleh. Ada yang ketiga, ada yang digolkan, ada yang digerikan. Itu kan masalah. Kalau begitu ya, sampai tiga kita konsum. Ayo, terima kan? Terima. Kita masukin kotak, yang pindah, kotak pindah, yang ketiga kotak. Ketika begitu, apa ya? Wawasan serangan dan satu muslim. Gak apa-apa, beda baju, tapi hatinya tidak mungkin kan? Jangan kan? Begitu loh saya. Boleh gak apa-apa hidup situ di kotak politik, nanti di kotak ormas. Yang satu Muhammadiyah, yang satu NU, yang satu lagi versi di kotak hati kita kan? Iya. Terus basis sama Muhammadiyah campur kan? Nyambung kagak diundang kan? Ya kan? NU juga begitu. Kita jadi hasil hati. Secara sosial kita dibahas, di kluster secara politik kita ini perkembangan zaman tidak apa-apa itu betul. Tapi jangan bermusuhan gara-gara itu, gara-gara beda partai, gara-gara beda ormas, gak boleh. Dan hari itu kalau mengaku kan, itu kan jadi berbeda tuh ormasnya. Nah, makanya Rasulullah melihat itu semua yang membelah dia tadi itu, yang mungkin kita jadi kotak-kotak tadi itu, ya silakan saja seperti di rumahnya, di rumahnya ini nggak apa-apa, ada masa rumah ngumpul kan gimana serumah ngumpul itu? Kagak tuh sudah, kagak jadi demokrasinya, semuanya kagak lagi ada demokrasi, gitu kan? Semuanya nggak ada yang lain, ya nggak jalan. Itu sudah seperti itu. Tapi Rasulullah jangan sampai hal yang seperti itu membuat kita lupa bahwa ada unsur iman yang hidup di dalam kita, walaupun kalian beda rumah kita rumah saja. Yang penting kita punya iman, kita saudara. Inilah keberkahan dari saya kalian. Jadi ada rasa persaudaraan dan rasa persaudaraan tak sekali masyarakat kita. Apapun dari siapapun, dari manapun kita, kalau sudah satu klasternya iman hati dari itu, maka itu sudah saudara kita tidak kabur masyarakat kita, wilayah kita sudah iman. Insya Allah lebih kuat daripada berdasarkan masalah.